Nah, ini kalau misalnya my friends perhatikan, kemarin transaksi kita itu 19 triliun dan saya coba cek regulernya itu 18 triliun lebih, tapi foreign-nya itu net outflow 1,13 triliun rupiah. Kenapa ini bisa terjadi? Penjelasan yang paling logis dari keadaan ini adalah satu, ketika kita tahu MSCI ini tanda kutip sudah memperbolehkan 3 saham yang sebelumnya dikeluarkan, itu adalah Brand, PT dan Cuan, ini terbuka lebar untuk saham-saham konglomerasi yang lainnya untuk bisa masuk ke dalam review MSCI dalam kuartal-kuartal selanjutnya. Kalau melihat keadaan seperti ini, fund-fund yang mereka mengelola dana itu akan menggunakan momentum untuk bisa ikutan ya beli saham-saham tersebut. Makanya kalau my friends perhatiin, kemarin saham-saham konglomerasi itu yang luar biasa memimpin pergerakan indeks. Terlepas dari saham-saham grupnya Pak Prayogo, ada DSSA juga yang naik kencang, PANI yang kita bahas juga kemarin naik kencang juga, terus juga ada Raja dan Ratu, berbagai macam yang berhubungan dengan konglomerasi. Ini karena mereka mau ambil positioning terlebih dahulu sebelum saham-saham ini masuk. Nah, pertanyaannya adalah duitnya dari mana? Kalau seandainya saya ngelola dana, tapi cash saya tinggal sedikit, yang normalnya akan dilakukan sama pengelola dana adalah mereka akan mengurangi porsi di saham-saham mereka yang lain yang porsinya sudah besar terlebih dahulu. Yang biasanya menjadi target itu adalah saham-saham blue chips, karena mereka normalnya di portfolio mereka itu punya dalam skala besar, mereka akan ngurangin 1 atau 2% yang mungkin nggak terlalu besar lah dari seluruh porsinya, tapi setidaknya mereka bisa ikutan tanda kutip pesta seperti ini. Jadi perilaku ini tidak hanya terjadi di retail, tapi juga pasti akan terjadi di levelnya institusi. Ini yang membuat kalau misalnya my friends lihat terlihat jomplang banget antara saham-saham konglomerasi yang mengalami kenaikan, tapi di satu sisi saham-saham blue chips justru malah mengalami penurunan secara signifikan. Di sisi lain, secara asingnya juga masih keluar, belum ada cerita yang memang sifatnya signifikan, dan kita mungkin akan melihat review selanjutnya dari sisi kinerja keuangan di bulan Juli ini. Jadi, kalau dilihat untuk saham-saham blue chips seperti saham-saham perbankan, kita sudah beberapa kali tanda kutip mengingatkan bahwa kemarin kita sempat beberapa waktu lalu kita bahas mengenai narasi pemangkasan suku bunga yang kita bilang ada baiknya jangan terlalu agresif dulu karena emang kita belum melihat flow yang besar dan belum ada perubahan narasi yang secara signifikan. Ini yang bisa menjawab pertanyaan secara logis untuk saat ini kenapa saham blue chips-nya bergeraknya berbanding terbalik. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, pasarnya jangan dilawan ya my friends. Jadi jangan terlalu agresif dulu di saham-saham blue chips atau saham-saham seperti perbankan ya. Itu untuk yang blue chips.